Hai gengs, ancaman kepunahan bagi binatang di dunia tak terelakkan. Semakin pesatnya perkembangan serta perburuan liar membuat habitat binatang-binatang semakin berkurang. Akibatnya, beberapa binatang terancam punah. Namun, beberapa orang ini punya cara unik dan ekstrim dalam mengatasi masalah tersebut. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Ribuan ikan dijatuhkan dari pesawat. Sebuah video yang baru-baru ini viral di media sosial menunjukkan sebuah pesawat menjatuhkan ribuan ikan ke danau di pegunungan Utah. Video yang dirilis oleh Divisi Sumber Daya Satwa Liar Utah pada 10 Juli 2021 ini sukses membuat netizen bertanya-tanya. Dalam video tersebut, pesawat Cessna terlihat terbang di atas danau dekat kota Bicknell, Utah, Amerika Serikat. Dan secara mengejutkan, pesawat tersebut membuka kompartemen dan menjatuhkan ribuan ikan dari udara. Gak cuma satu, ada setidaknya 200 danau dataran tinggi di seluruh negara bagian yang menjadi target dari pesawat ini. Nah, usut punya usut nih gengs, ini bertujuan agar danau tidak kehabisan ikan dan tetap menjadi lokasi favorit para pemancing. Karena lokasi danau yang berada di pegunungan dan sulit dijangkau dengan kendaraan darat, maka dipilihlah pesawat sebagai pengangkut ikan-ikan. Selain itu, cara ini untuk menjaga ikan dari danau tetap lestari dan tidak punah. Cara ini pun sudah digunakan oleh Divisi Sumber Daya Satwa Liar Utah sejak tahun 1965. Dalam sekali penerbangan, pesawat ini mampu membawa ratusan liter air dan menjatuhkan sekitar 35.000 ikan. Ikan dikirim pakai selang. Yang satu ini tak kalah unik nih gengs. Dalam sebuah video yang sempat beredar di media sosial, memperlihatkan bagaimana ikan salmon dimasukkan ke dalam alat yang diberi nama salmon cannon atau meriam salmon. Dan seketika ikan salmon tersebut langsung melesat melewati selang besar ke tempat yang dituju. Sekilas warganet mengira kalau ini adalah kegiatan menangkap ikan salmon. Namun ternyata dugaan tersebut salah nih gengs. Jadi seperti yang kamu tahu, ikan salmon akan bermigrasi ke hulu saat akan bertelur. Mereka akan bertelur ke perairan bebatuan di mana mereka dilahirkan. Sementara pembangunan bendungan yang merajalela di seluruh Amerika Serikat menghalangi jalur migrasi banyak spesies ikan, khususnya ikan salmon yang secara alami berenang ke hulu untuk bertelur di kolam berbatu tempat mereka dilahirkan. Jika dibiarkan, ikan salmon tidak bisa bermigrasi untuk bertelur dan dikhawatirkan bisa punah. Karena itulah sebuah perusahaan bernama Wash Innovation mengembangkan alat khusus yang disebut salmon cannon atau meriam salmon. Alat ini mampu mengirim ikan salmon dari hilir menuju hulu di mana mereka akan bertelur. Caranya pun dengan melewati selang panjang yang menghubungkan hilir sungai hingga ke hulu. Kerennya nih gengs, alat ini mampu melemparkan 50.000 ikan ke hulu setiap hari. Dijaga tentara 24 jam. Salah satu langkah menjaga binatang agar tidak punah mungkin yang satu ini paling ekstrim nih gengs. Gimana enggak, badak putih bernama Sudan di Kenya ini hanya tersisa 3 ekor di dunia. Karena itulah pemerintah di sana memerintahkan tentara bersenjata lengkap untuk menjaga badak ini 24 jam. Kemanapun badak ini pergi akan selalu ada 3-4 tentara yang berjaga di sampingnya. Gak cuman itu, badak ini bahkan dilengkapi dengan radio pemancar yang digunakan untuk mendeteksi keberadaannya. Ini bertujuan agar badak putih jantan satu-satunya ini tidak jadi target para pemburu liar. Badak ini ditempatkan di penangkaran khusus, yakni di Balai Konservasi OIP Jata. Sayangnya, kini badak putih bernama Sudan tersebut sudah mati nih gengs. Untungnya, tim dokter dan peneliti satwa berhasil mengambil sampel genetik badak ini, yang nantinya akan mereka gunakan untuk melakukan inseminasi buatan kepada 2 betina yang masih tersisa untuk mencegah kepunahan.
Menggergaji cula badak. Salah satu cara untuk menanggulangi binatang agar tidak punah yang satu ini terbilang unik nih gengs. Kebun binatang di negara Ceko sengaja memotong semua cula badak yang ada di sana menggunakan gergaji. Hal ini dilakukan setelah seorang pemburu membunuh seekor badak di taman satwa liar untuk mencuri culanya. Keadaan ini mendapat respon dari pengelola tempat satwa tersebut, yakni dengan memotong cula badak. Jadinya pemburu tidak lagi membunuh badak hanya untuk mendapatkan culanya. Meski kelihatannya mengerikan, namun ternyata memotong cula badak tidak menyakiti badak nih gengs. Sebelumnya mereka menggunakan obat penenang agar badak-badak ini tidak mengalami stres. Barulah kemudian memotong cula badak menggunakan gergaji mesin. Cula badak sendiri mirip seperti kuku manusia yang bisa tumbuh lagi meski sudah dipotong habis. Dan cula inilah yang menjadi sasaran pemburu liar untuk dijual dengan harga tinggi di pasar gelap. Misalnya saja, di Cina, cula badak banyak digunakan untuk obat-obatan tradisional. Sedangkan mata dan ekor badak digunakan dalam ilmu hitam. Badak disuntik racun. Afrika Selatan merupakan habitat besar bagi badak dunia nih gengs. Karena hal tersebut, perburuan liar akan cula badak tentu akan tak terhindarkan dalam situasi ini. Dinas Satwa Liar pemerintah Afrika Selatan bersama agen swasta menerapkan cara-cara unik untuk mencegah aksi perburuan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Caranya pun cukup unik nih gengs, di mana ratusan cula badak di Afrika Selatan telah disuntik racun dengan harapan hal itu akan mencegah hewan tersebut dari kepunahan. Tapi tenang aja nih gengs, racun ini diklaim sangat aman bagi para badak. Namun, racun ini akan membuat cula badak menjadi tidak berharga bagi para pemburu. Karena cula tersebut akan menjadi racun dan tidak lagi laku di pasar gelap. Cara pemberian racun kepada cula badak ini dilakukan dengan cara dibor, lalu disuntikan racun yang diberi warna merah. Uniknya, racun ini aman bagi badak, tapi berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Gejala yang ditimbulkan oleh racun ini antara lain yakni mual, muntah, diare, kerusakan saraf, bahkan kematian. Dengan begitu, para pemburu liar akan berpikir dua kali kalau ingin membunuh badak dan mengambil culanya. Ikan arwana pakai chip. Upaya untuk menjaga kelestarian hewan yang dilindungi agar tidak punah juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih gengs. Seperti upaya pemerintah dalam melindungi kelestarian ikan arwana asal Indonesia. Diketahui ikan arwana jenis super red yang banyak ditemui di sungai-sungai di Kalimantan merupakan ikan hias yang sangat diminati pasaran. Bahkan nih gengs, kepopuleran ikan arwana super red ini sudah sampai di pasar luar negeri. Nah, untuk menjaga kelestarian ikan arwana super red agar tidak punah, pemerintah mengeluarkan aturan untuk memasang chip untuk setiap ikan arwana super red yang diperjualbelikan. Ini bertujuan untuk menunjukkan legalitas penjualan arwana tersebut. Chip ini sendiri dipasangkan di bagian tubuh ikan arwana dengan cara disuntik. Dan chip ini akan merespon dengan alat pendeteksi khusus yang dimiliki petugas terkait. Dan satu lagi nih gengs, jika ada penjualan ikan arwana super red yang diketahui tanpa microchip, maka ikan tersebut akan dianggap sebagai ikan hasil tangkapan liar. Dan akibatnya akan mendapatkan sanksi hukum pidana yang mengatur hal tersebut. Nah, itu tadi cara unik dalam menanggulangi kepunahan binatang. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel kita.